Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Doni Akbar Asegaf dan dosen pembimbing saya Bapak Muhammad Farid Basdi. Saya akan mempresentasikan hasil publikasi skripsi jurnal saya yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja yang dimediasi oleh Keterlibatan Kerja. Yang pertama ada pendahuluan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan tercapai apabila kepuasan kerja pegawainya diperhatikan oleh instansi yang nantinya juga akan menciptakan komitmen pada pegawainya. Pegawai yang tidak merasakan kenyamanannya, kurang dihargai, dan tidak bisa mengembangkan segala potensi yang dimiliki, maka secara otomatis pegawai tidak dapat fokus dan berkonsentrasi terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan. Sedangkan komitmen itu sendiri dapat terjadi jika pegawai mampu menemukan harapan, dengan kata lain, rasa mereka memiliki akan tercipta jika perusahaan atau instansi mampu memberikan rasa nyaman, menghargai kerja pegawai, dan memberikan peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensi diri mereka. Kepuasan kerja karyawan dapat juga dilihat dengan komunikasi sesama rekan kerja dan atasan. Dalam bekerja, tidak bisa dielakkan bahwa setiap pegawai yang ada di kantor pasti yang berinteraksi dengan satu sama lain. Bukan hanya untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan, tetapi juga untuk saling bertukar informasi. Menciptakan kepuasan kerja karyawan adalah tidak mudah karena kepuasan kerja dapat tercipta jika variabel-variabelnya yang mempengaruhi antara lain budaya organisasi serta keterlibatan kerja dapat diakomodasikan dengan baik dan diterima oleh semua karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Penelitian ini terkait pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja sudah banyak dilakukan menurut Meng dan Berger 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kuat budaya organisasi dan kinerja pemimpin terhadap publik, keterlibatan kerja profesional, hubungan, kepercayaan, dan kepuasan kerja. Lebih penting lagi, hasil mengungkapkan efek mediasi bersama yang signifikan dari keterlibatan dan kepercayaan pada pekerjaan profesional, kepuasan ketika budaya organisasi mendukung dan kinerja pemimpin yang sangat baik akan tercapai. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sabuhari, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Tapi budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Oleh karena itu, budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan sumber daya manusia. Yang kedua ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap keterlibatan kerja. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja. Keempat, untuk menganalisis apakah keterlibatan kerja memediasi hubungan antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. Tinjauan pustakanya ada yang pertama, kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan bentuk perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, situasi kerja, dan hubungan dengan rekan kerja.
Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan aspek yang penting yang harus dimiliki oleh seorang karyawan. Mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan kerjanya sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai tujuan perusahaan. Kedua, budaya organisasi. Dalam Fuad Mas'ud yang berpendapat bahwa organisasi adalah sistem, makna, nilai-nilai, dan kepercayaan yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak dan membedakan organisasi satu dengan organisasi lainnya, dan menyatakan bahwa budaya organisasi adalah nilai-nilai yang dipelihara dan dipertahankan. 3. Menurut Chen dan Zhuerfu mengatakan bahwa keterlibatan kerja adalah sebagai proses partisipatif yang menggunakan seluruh kapasitas pekerja dan dirancang untuk mendorong peningkatan komitmen bagi suksesnya suatu organisasi. Ini ada kerangka pemikirannya. Satu, budaya organisasi diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis kedua, budaya organisasi diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan kerja. Hipotesis ketiga, keterlibatan kerja diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis keempat, keterlibatan kerja diduga memediasi hubungan antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. Jenis penelitiannya adalah menggunakan kuantitatif. Populasi dan sampel digunakan karyawan CV Putra Tunggal Gemilang. Sampelnya berjumlah 100 responden, terdiri dari level responden yaitu para staf. Data dan sumber datanya menggunakan data primer. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Skala Likert. Definisi operasional variabel menggunakan kepuasan kerja, budaya organisasi, dan keterlibatan kerja. Teknik analisis datanya menggunakan SEM-Smart PLS, analisis outer model, dan analisis inner model. Pertama, analisis outer model. A. Convergent validity. Menurut Chin 1998, skala pengukuran nilai loading 0,5 hingga 0,6 sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent validity. Data di atas menunjukkan tidak ada indikator variabel yang nilai outer loading-nya di bawah 0,5, sehingga semua indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Yang B, discriminant validity. Berdasarkan tabel di atas, setiap variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai AVE, yaitu Average Variance Extended, yaitu lebih dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan valid secara validitas diskriminan. Yang C, composite reliability dan Cronbach's alpha. Dari tabel di atas dapat ditunjukkan untuk nilai composite reliability dan nilai Cronbach's alpha, semua variabel penelitian bernilai lebih dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel sudah memenuhi composite reliability-nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabelnya itu memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dan telah memenuhi syarat, sehingga seluruh konstruknya dapat dikatakan reliabel. Yang terakhir D, dari
D. Uji multikolinearitas. Dari tabel di atas, hasil dari collinearity statistik VIF untuk melihat uji multikolinearitas dengan hasil dari variabel budaya organisasi dan keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja sebesar 1725 dan nilai dari variabel budaya organisasi terhadap keterlibatan kerja sebesar 1000. Dari setiap variabel mempunyai nilai cut-off lebih dari 0,1 atau sama dengan nilai VIF-nya kurang dari 5. Maka hal itu tidak melanggar uji multikolinearitas. Kedua ada analisis intermodal. A. Uji kebaikan model. Goodness of fit. Nilai R-square. Berdasarkan tabel di atas, R-square digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel budaya organisasi terhadap keterlibatan kerja, yaitu dengan nilai 0,420 atau 42%. Maka hubungan ini adalah hubungan moderat atau sedang. R-square juga digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja, yaitu dengan nilai 0,516 atau bila dipersenkan 51,6%. Maka hubungan ini adalah hubungan moderat atau sedang. Chi-square. Berdasarkan hasil penelitian di atas, didapat nilai Chi-square sebesar 0,71928. Nilai tersebut menjelaskan keragaman dari data penelitian dapat dijelaskan model penelitian sebesar 71,92%. Sedangkan sisanya sebesar 28,1% dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar model penelitian ini. Dengan demikian, dari hasil perhitungan tersebut, maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki goodness of fit yang baik. Ketiga, uji hipotesis. Uji batch koefisiennya budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. Original sampelnya memiliki 0,371. T statistik 2,918. P-value-nya 0,004. Maka hasilnya positif signifikan. Budaya organisasi terhadap keterlibatan kerja. Original sampelnya hasilnya 0,648. Nilai statistik 9,126. P-values 0,000. Maka hasilnya positif signifikan. Keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja. Yang hasilnya original sampelnya 0,420, T statistik 3,645 dan p-values-nya 0,00. Maka hasilnya positif signifikan. Uji indirect effect. Budaya organisasi keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja. Yang hasilnya original sampelnya 0,272, T statistik 3,526, p-values 0,000. Maka hasilnya positif signifikan. Kesimpulannya, dilihat dari hasil analisis yang sudah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Ke-1, budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja, sehingga hipotesis pertama terdukung. Kedua, budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterlibatan kerja, sehingga hipotesis kedua terdukung. Ketiga, keterlibatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja, sehingga hipotesis ketiga terdukung. Keempat, budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja dimediasi oleh keterlibatan kerja, sehingga hipotesis keempat juga terdukung. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil penelitian yang telah diperoleh
terdapat adanya keterbatasan penelitian, yaitu sebagai berikut. Pertama, kuesioner dalam penelitian ini bersifat tertutup, sehingga setiap responden hanya akan menjawab kriteria jawaban yang telah disediakan. Hal ini dapat memungkinkan setiap responden menjawab kuesioner tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta responden pada penelitian ini hanya terbatas sesuai level responden yang terjadi dan menjadi kriteria sampel pada penelitian ini. Kedua, dalam penelitian ini hanya terbatas pada variabel independen yang berupa budaya organisasi serta variabel mediasi, yaitu keterlibatan kerja. Sedangkan untuk faktor-faktor lain yang memungkinkan mempengaruhi kepuasan kerja tidak diteliti. Sarannya, adapun saran bagi peneliti selanjutnya berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, saran bagi peneliti selanjutnya mengambil sampel dengan jumlah responden yang lebih banyak dengan karakteristik yang bervariasi guna meningkatkan generalisasi dan keragaman pada hasil penelitian dan bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya. Kedua, melengkapi variabel lain budaya organisasi, keterlibatan kerja, kepuasan kerja, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian dengan topik yang sama. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.